Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana ada saat ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita mau bawa setiap pujian penyembahan kita ke hadirat Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita masuk ke hadirat Tuhan. Inilah rindu kami Tuhan. Segap hati
pagi hari ini Tuhan kami bawa seluruh hidup kami, hati kami, bahkan jiwa kami, semua yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Sebelum kami mulai ibadah kami, kiranya Tuhan kuduskan, sucikan kehidupan kami Bapa, sehingga seluruh hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Berkatalah atas setiap pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan, dan semuanya menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami. Terima kasih dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, katakan amin. Haleluya. Dia adalah Allah yang baik di dalam kehidupan kita, amin. Dia yang memelihara kehidupan kita selama-lamanya. Mari ucaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia Allah yang baik. Mari katakan samping kanan kiri Bapak Ibu, katakan Tuhan Yesus kita baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Bapak Ibu Saudara, saya persilakan duduk kembali. Sudah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita masuk ke dalam firman Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, dari belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, dari belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri tapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, dari belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri tapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri tapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri tapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri tapi karya-Mu. Serahkan diri
Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Syukur kepadamu Tuhan atas anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami, menuntun kami Tuhan hingga hari ini. Kami percaya kuasa berkat-Mu akan selalu menyertai kehidupan kami. Kami percaya bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, kami merasakan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Urapilah kami Tuhan, sertailah kami. Kami mau menikmati bagian dari firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan berbicara bagi kami, Tuhan menopang kami, menuntun kami Tuhan, dan memberikan kami pemahaman atas setiap apa yang kami dengarkan hari ini. Urapan-Mu ada bagi kehidupan kami. Urapan-Mu mengalir bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Tuhan tolong kami Tuhan. Kami mau Tuhan mengurapi hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan berita firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan menikmati kebaikan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini. Yang akan membuat kita semakin kuat, menginspirasi kehidupan kita di tengah masa-masa sulit hari ini. Kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Kita perlu ada dalam tuntunan Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk menyimak firman Tuhan. Kita memperhatikan firman Tuhan dengan seksama hari ini. Biar setiap kebenaran firman yang akan kita dengarkan itu menguatkan kehidupan kita, memberikan semangat baru, terus mempercayai Tuhan di tengah situasi yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tema kita hari ini, tuntunan Allah. Begitu penting tuntunan Allah dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Begitu penting keterlibatan Tuhan, andil Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa merasakan kuasanya. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu semua karena perbuatan tangan Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tuntunan itu artinya tuntun dalam kamus bahasa Indonesia punya pengertian membimbing, menggandeng, memandu, memimpin, mengarahkan, mengendalikan, mendidik, mengajar, dan mengasuh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pasti Anda pernah merasakan yang namanya dituntun, gitu ya. Ketika kita masih kecil, ya, belum bisa banyak berbuat apa-apa, maka orang tua kita pasti menuntun kehidupan kita, gitu ya. Waktu kita dilatih untuk berjalan, dia menuntun, ya, dia membimbing, ya, dia menggandeng, memegang tangan kita, memandu, mengarahkan kita, ya, sampai kita bisa apa-apa, sampai kita bisa jadi seperti hari ini. Semua karena keterlibatan tuntunan orang tua dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mengarahkan hidup kita untuk menjadi lebih baik, ya, memberikan panutan-panutan, memberikan arahan-arahan, pedoman-pedoman. Itu menuntun.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Karena di sini dicatat di Mazmur ini pasal 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Gitu ya. Nasihat orang fasik itu adalah orang yang tidak taat kepada Tuhan, orang yang tidak melakukan firman Tuhan, orang yang tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Meskipun mereka percaya sama Tuhan, meskipun mereka beragama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Mereka mengacukan firman Tuhan. Ya. Dan ini tidak bisa dijadikan pedoman ajaran, tuntunan orang dunia, orang fasik, orang berdosa. Tidak bisa dijadikan pegangan kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena mungkin banyak orang berpikir banyak jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut Bapak Ibu Saudara. Itu yang kadang diikuti kebanyakan orang, nasihat orang fasik, nasihat orang berdosa, orang dunia Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang bisa kita nikmati, kita lihat, ingat bahwa dari buahnya lah kita bisa mengenal pohon itu Bapak Ibu Saudara. Apa yang bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, itu sebenarnya hanya firman Tuhan. Hanya apa yang Tuhan katakan. Nah, hari ini kita mau menyerahkan seluruh hidup kita dalam tuntunan Tuhan. Karena ketika Tuhan menuntun hidup kita, pasti Tuhan memegang tangan kita. Pasti Tuhan mengarahkan kehidupan kita. Pasti Tuhan membawa kita pada hal-hal yang Tuhan kehendaki. Ya, Dia membawa kita pada rumput yang hijau, menuntun kita ke air yang tenang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, Dia membimbing kita dengan tongkatnya. Pemazmur bilang, gada dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Ini yang harus kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita, bahwa tuntunan Tuhan itu satu-satunya yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Artinya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ada dalam tuntunan Tuhan. Waktu Tuhan pegang tangan kita, jangan berontak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Waktu Tuhan mengarahkan kehidupan kita dalam tuntunannya, maka kita harus mengikutinya. Kalau sampai hari ini kita ada, semua karena tuntunan Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan. Semua karena tangan Tuhan yang memegang kehidupan kita. Kita tidak bisa banyak mencapai apa-apa dalam hidup ini kalau bukan karena Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita bisa sembuh, kita pulih, itu semua karena pertolongan Tuhan. Kalau kita bisa mengalami pencobaan, ada kekuatan yang kita bisa rasakan karena Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Melewati semua pencobaan, melewati semua masalah, itu pasti ada dalam rencana Tuhan, ada dalam tuntunan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita berjalan sendirian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, dampak dari hidup dalam tuntunan Allah. Yang pertama, di ayat yang kedua berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, dampak dari ketika kita hidup dalam tuntunan Allah, kita mengalami kuasa firman Tuhan. Kita mengalami kuasa dari apa yang Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ingat, bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh dari apa kata orang, tetapi apa kata firman Tuhan. Apa kata Allah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita hidup hanya dari kata orang, kebanyakan kita akan stres, Bapak Ibu Saudara. Kita akan down, kita akan mengalami kemerosotan dalam kehidupan ini. Karena sekarang banyak orang yang gampang memberitakan hal-hal yang membuat orang cemas dan lain sebagainya. Masalah COVID dihubungkan dengan banyak hal. Masalah vaksin dihubung-hubungkan dengan banyak hal, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi hari ini saya mau berkata kepada kita bahwa dampak dari tuntunan Allah itu kita akan mengalami kuasa firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau merasakan kuasa firman Tuhan itu. Ingat,
bahwa hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan, oleh apa kata firman Tuhan. Karena Tuhan bilang hari depan yang penuh harapan itu menjadi bagian hidup kita. Artinya Tuhan menuntun kita dalam segala peristiwa hidup yang kita jalani dalam hidup ini. Mau baik atau tidak baik, mau enak atau tidak enak, bahwa Tuhan terlibat di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap rencananya yang Tuhan buat bagi kehidupan kita. Tuhan tidak sedang membuat rencana lantas meninggalkan rancangan itu begitu saja Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan rancangannya bagi hidup kita, tapi Tuhan pun turut terlibat di dalamnya, memegang hidup kita, mendorong kita, memberikan spirit, semangat yang luar biasa supaya kita bisa melewati. Ingat bahwa rancangan itu selalu baik, meskipun di dalam rancangan itu ada proses yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tetapi bahwa Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi ingat, perkatakan pada diri kita bahwa hidupku bukan ditentukan apa dari kata orang, tetapi hidupku ditentukan oleh apa kata firman Tuhan, oleh apa kata Tuhan dalam hidup ini. Makanya kita harus selalu hidup ya di dalam firman Tuhan. Tetapi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau kita hidup terpapar oleh kuasa firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita bisa menghindari apa yang dikatakan di ayat pertama itu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau kita hidup dalam kuasa firman Tuhan, kalau kita hidup dalam hukumnya Allah, dalam apa yang Tuhan kehendaki, maka kita akan selalu memikirkan bahwa kita tidak boleh melibatkan diri kita pada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengalami kuasa firman Tuhan selalu dalam hidup kita. Ya. Kalau kita terus mengalami kuasa firman Tuhan, saya percaya hidup kita akan terus dimurnikan. Kebenaran itu terus ada dalam hidup kita yang akhirnya memerdekakan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, dampak dari hidup dalam tuntunan Allah, kita terhindar dari masalah. Ayat pertama berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini persoalan besar dalam setiap kehidupan orang percaya, ya. Berdiri di jalan orang berdosa, duduk di kumpulan pencemooh. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada dalam tuntunan Tuhan, Tuhan tidak senang kalau kita menceburkan diri kita di dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya tuntunan tangan Tuhan itu luar biasa ketika bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir. Dibawa berputar-putar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dituntun supaya untuk memurnikan hati mereka, tidak hidup lagi dalam mental budak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau mengikis semua hal-hal yang negatif dari kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup dalam tuntunan Allah, maka kita terhindar dari masalah dosa, dari masalah kecemaran, dari masalah keputusan yang salah yang kadang kita ambil dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi ini penting bagi kehidupan kita. Kita harus menjalaninya di dalam kekuatan tangan Tuhan. Tuhan menuntun kehidupan kita untuk memurnikan kita dari dosa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengeluarkan kita dari kecemaran dunia ini, ya, supaya kita juga dalam kehidupan ini, keputusan yang kita ambil dalam hidup kita tidak salah, selalu benar, selalu dalam tuntunan Tuhan. Kalau kita melibatkan Tuhan selalu dalam hidup kita, saya percaya hidup kita akan baik, hidup kita akan aman. Ya. Jadi keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kita punya andil besar Bapak Ibu Saudara sampai kita ada hari ini. Yang penting bagi kehidupan kita. Jadi mengalami kuasa firman Tuhan. Yang kedua, kita terhindar dari masalah. Masalah moral,
yang sekarang ini begitu luar biasa ingin menghancurkan seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Banyak orang mengambil keuntungan di tengah masa-masa sukar yang dialami. Tapi kita anak-anak Tuhan, ketika kita hidup dalam tuntunan Tuhan, kita pasti tidak mau menceburkan diri kita. Kita tidak mau melibatkan diri kita di dalam hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu yang penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Yang ketiga, di ayat yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Jadi dampak yang ketiga, ketika kita hidup dalam tuntunan Allah, itu memberi kestabilan dan keberhasilan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, di situ dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Itu menunjukkan bahwa ketika kita ada dalam tuntunan Tuhan, dalam firman Tuhan, dalam kuasa firman Tuhan, hidup kita stabil Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, hidup kita tidak akan pernah mengalami kekeringan. Hidup kita tidak akan pernah mengalami yang namanya defisit kasih sayang, defisit cinta kepada Tuhan dan lain sebagainya. Kita tidak akan mengalami penurunan kerohanian dalam hidup kita kalau kita ada dalam tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan selalu terlibat dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Perhatikan itu. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air, dia tidak akan pernah mengalami kekeringan. Dia tidak akan pernah mengalami masalah kebutuhan air bagi kehidupannya. Selalu tercukupi, selalu terpenuhi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Daunnya tetap hijau, berbuah pada musimnya. Itu yang penting. Kita mengalami kestabilan di dalam kerohanian kita, terus bertumbuh dengan baik. Karena kita ada dalam alirannya Allah. Karena kita ditanam di tepi alirannya sungainya Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada dalam tuntunannya Tuhan. Yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Jadi kita mengalami kestabilan dan hidup kita berhasil Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Keberhasilan akan selalu mengikuti orang-orang percaya. Keberhasilan akan selalu mengikuti anak-anak Tuhan. Keberhasilan akan selalu mengikuti orang yang ada dalam tuntunannya Tuhan. Ini penting bagi kehidupan kita. Ya. Jadi keberhasilan itu bukan hanya karena kita punya banyak harta Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi hidup kita selalu terjaga. Selalu ada dalam hadirat Tuhan. Selalu ada dalam pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kehidupan kita. Ada pertolongan yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Ada kesembuhan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Ada jalan keluar ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kebaikan Tuhan itu ketika kita ukur dengan persoalan yang kita hadapi, kebaikan Tuhan itu jauh lebih banyak diberikan bagi hidup kita. Pertolongan Tuhan itu jauh lebih besar dari persoalan yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Cuma biar kita semua yang ada hari ini menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, di bagian pertama di situ dikatakan, berbahagialah orang yang berjalan, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, kata berbahagialah
mendatangkan kebahagiaan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika kita hidup dalam tuntunan Allah, itu mendatangkan kebahagiaan. Ya. Kata yang dipakai di dalam ayat ini adalah asle dalam bahasa Ibrani. Ya. Jadi untuk mengartikannya ini kadang sulit Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi di sini berbahagia di sini meliputi gagasan tentang hidup berlimpah dan penuh sukacita yang berakar dalam Allah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Menjalani kehidupan dalam damai atau mengalami shalom yang dikehendaki Allah bagi manusia. Itu pengertiannya, lengkap, komplit Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kata berbahagia itu diucapkan, ya, maka itu meliputi kehidupan yang berlimpah dan penuh sukacita, berakar di dalam Allah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan mengalami shalom yang luar biasa dalam kehidupan ini. Shalom itu damai sejahtera dari Allah yang dikehendaki oleh setiap kita untuk mengalaminya, dikehendaki oleh Allah supaya setiap kita mengalami bahagia, mengalami shalom, mengalami sukacita, mengalami kepenuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi lengkap ketika kita ada dalam tuntunan Tuhan. Apalagi yang kita mau pikirkan? Izinkan Tuhan untuk menuntun hidupmu hari ini. Izinkan Tuhan untuk membimbing kehidupanmu. Izinkan Tuhan untuk mengarahkan kehidupan kita hari ini. Dan seterusnya sampai kita sampai pada langkah yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Ya. Enak kalau kita tidak berontak ketika Tuhan menuntun hidup kita. Kalau kita berontak, maka kita sendiri yang sakit Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Karena Tuhan tidak mau lepaskan tangannya. Tuhan mau kita ikut apa katanya. Waktu anak saya masih kecil, waktu saya tuntun dia, pegang dia, meskipun dia mau lari kemana, saya tetap tahan, saya tetap pegang tangannya. Tarik dia kalau dia mau berjalan di tempat yang salah, di tempat yang berbahaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak mau kita mengalami hal-hal yang tidak dikehendakinya. Tuhan tidak mau kita terlibat di dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, kita selalu menyerahkan hidup kita di dalam tuntunan tangan Tuhan. Tuhan mau kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ada dalam kendalinya Tuhan. Ya. Karena Tuhan pemegang kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau kita ikut apa kata Tuhan. Tuhan mau kita setuju dengan apa yang Tuhan ingin kerjakan bagi kehidupan kita semua. Biarkan Tuhan bekerja atas hidup kita. Biarkan Tuhan menjadikan kita menjadi pemenang. Bahkan Tuhan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Biar kebenaran firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan bagi hidup kita, menopang kehidupan kita, untuk kita terus berjalan di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas anugerah-Mu bagi hidup kami. Terima kasih. Izinkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan hari ini. Biarkan Tuhan bekerja atas kehidupan kami. Biarkan kami terus merendahkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan yang semakin bertambah dalam kehidupan kami yang semakin berkurang Tuhan. Sehingga kuasa-Mu lebih nyata lagi, lebih kuat lagi, terus bekerja dalam hidup kami. Mulai hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ada dalam tuntunan-Mu Tuhan. Kami tidak mau memberontak lagi Tuhan, tetapi kami mau membiarkan hidup kami ada dalam bimbingan-Mu. Biar Tuhan mengarahkan hidup kami jauh lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, pegang hidup kami, tuntun hidup kami untuk bisa melewati hari-hari yang sulit ini Tuhan. Untuk bisa melewati masa-masa sukar, untuk bisa melewati pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biar Tuhan kuasa firman-Mu hari ini menguatkan setiap kami. Sebab kami percaya
hidup kami ditentukan oleh kuasa-Mu, oleh perkataan-Mu, oleh firman Tuhan. Terima kasih buat iman kami terus bertumbuh. Apapun persoalan yang kami hadapi, kami percaya selalu ada jalan keluar, selalu ada berkat bagi hidup kami, selalu ada pertolongan yang Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Hamba berdoa buat semua jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit, mari Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kesehatan kami semua Tuhan, sehingga kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Di tengah pandemi ini, kami rindu bahwa kami tetap bisa menikmati kebaikan Tuhan. Kami tetap bisa menyembah Engkau Tuhan. Kami tetap bisa meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Berkati kota kami. Pulihkan keadaan bangsa kami, kota kami Tuhan. Biar semuanya boleh kembali kondusif. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Dan berkati gereja ini Tuhan. Biar gereja ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Gereja ini boleh Tuhan kuduskan untuk kami bisa pakai lagi beribadah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan kelanjutan ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, buat semua berkat-Mu Tuhan. Pada saatnya kami bisa memberikan korban syukur kami, karena Tuhan memberkati, biar apa yang kami beri dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Yang sisa pada kami, Tuhan berikan kami hikmat untuk semuanya. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik bagi-Mu dalam nama Yesus kami. Amin. Ucaplah dan lihatlah. Tuhan memberkati setiap persembahan yang kita berikan. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kepada multimedia. Saya persilahkan. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajarku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Engkau Allah yang besar.
Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku lakukan. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Glory Jesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu. Sebab Engkau Allah yang layak terima pujian kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah menuntun kami. Kiranya Tuhan menyempurnakan ibadah kami hari ini. Yang tidak berkenan Tuhan ampuni. Hamba berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati hidup mereka. Panjang umur, kekayaan, kehormatan, kemuliaan. Dianugerahkan atas hidup mereka semua. Terima kasih Bapa. Tuhan menyertai kami di sepanjang minggu ini. Tuhan buat kami beruntung kemanapun kami melangkahkan kaki kami. Setiap yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan berkati. Terima kasih Bapa yang baik. Dan akhirnya saudara-saudara, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah, dan yang tidak akan mengalami datangnya musim kekeringan. Apa saja yang kau kerjakan berhasil. Diberkati engkau dalam rumah tanggamu, diberkati engkau dalam pekerjaanmu, diberkati engkau dalam studimu, dan diberkati engkau dalam pelayananmu. Damai sejahteramu seperti sungai yang tidak akan pernah kering, dan kebahagiaanmu seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupanmu. Kiranya anugerah Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.